Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas atau berbincang-bincang terkait dengan perayaan Tahun Baru Imlek tahun 2576 atau tahun 2025 tahun Masehi. Nah, di Bali ternyata memang perayaan Imlek itu cukup meriah oleh warga negara, kawan-kawan masyarakat kita yang merayakan. Sangat identik dengan kawan-kawan kita yang keturunan Tionghoa. Nah, di Bali kita ingin mengetahui ternyata ada juga beberapa perkumpulan-perkumpulan mereka yang membuat community berkumpul secara keluargaan, ada yang secara gotong royong ya membentuk perkumpulan-kumpulan. Nah, pada kesempatan kali ini kami nanti akan menyapa perkumpulan abadi Kalimantan Barat Bali. Nah, siapakah mereka nanti kita akan bahas, dan juga kita ingin mengetahui salah satu konco yang cukup terkenal di Denpasar yang memang menjadi salah satu tempat ibadah untuk merayakan puncak perayaan Imlek. Ikut saya, kita akan menjumpai beberapa narasumber untuk 1 jam ke depan. Aduh, apa kabar? Baik. Apa kabar, Pak? Waduh, luar biasa ya, sehat ya. Jadi dengan Kobong Songciang dengan Pak Henry, Pak Henry. Waduh, sehat-sehat selalu ya, matur sukma loh. Terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, ini sedang apa nih? Acara Imlek. Oh gitu. Halo, apa kabar? Aduh, wah, salam. Baik. Oh, jadi ini mau ada acara untuk Imlek. Ya. Oh gitu. Nah, mengadakan setiap tahun itu ada acara untuk perayaan Imlek yang kita rayakan rutin setiap tahun di sekretariat. Nah, aku mau minta izin ini Pak Hendri sama Bosong untuk mengetahui, kan ini kawan-kawan ternyata pendatang dalam tanda kutip dari Kalimantan Barat dan namanya Pakabar Bali. Perkumpulan Abadi Kalimantan Barat Bali. Mungkin sedikit nanti kita ngobrol tentang itu ya. Mohon izin ya, Pak ya. Kemudian nanti kita juga minta kegiatannya apa sih untuk menyambut Imlek besok. Ya, gitu. Ayo. Kayaknya kita ke sana deh. Bagus. Yuk, mari. Oh, loh ini apa Pak Hendri atau Pak Song yang Saya jelaskan sebentar. Ini adalah surat peresmian dari Ketua Umum kami berdirinya sekretariat ini pada tanggal 12 Februari 2022. Ini tanggal peresmian sekretariat kami. Sekretariat. Iya, sekretariat. Yang kita bangun sendiri dari swadaya anggota. Ya, bukan dari luar. Anggota kita kerjasama yang biasa. Anggota kita butuh waktu berapa lama itu kemarin? Waktu untuk bangun itu 2 tahun ya. 2 tahun ya, luar biasa. Itu dari ini Pak Hendri sama Pak Songciang, kita pengen tahu tadi sebetulnya apa kabar Bali itu, gitu. Dia tuh apa sih, perkumpulan apa sih kalau boleh tahu? Pak Hendri ya mungkin. Pak Hendri ya mungkin salah satu pendiri nih ya. Iya. Dari awal. Nah, bisa sedikit cerita Pak Hendri bagaimana awal mulanya kok akhirnya ada Pakabar Bali? Nah, ini biar kita lebih mengenal lagi. Di tahun 2013 berkumpul 12 orang dan 4-nya adalah pencetus. Salah satu 4 dari pencetus, 2 orang adalah pendiri. Termasuk saya itu di akhir dari 2013. 2013. Ya, kita meeting di sebuah restoran di Hawaii. Itu pemiliknya pendiri nomor 2, Pak. Ini itu. Kemudian kita bertemu 2 kali saja. 2 kali kemudian kita bersepakat untuk mendirikannya di tanggal 12 Februari 2014. 12 Februari 2014. Ya. Jadi resmi. Ya, resmi. Itu tapi inisiatif itu dari 2013 ada pertemuan. Ya, sudah pertemuan 2 kali itu dirikan. Saya potong tuh Pak Hendri. Ya. Jadi sebelumnya nih sudah ada kawan-kawan kita yang dari rantauan yang dari Kalimantan Barat yang
ada ke Bali, datang ke Bali atau datang ke Denpasar? Ceritanya begitu. Kalau sangat banyak mungkin karena waktu itu belum ada perkumpulan, kita nggak tanya Pak. Ya, okay. Nah, jadi di perkumpulan itu kita mendapatkan keluarga itu kurang lebih 276 kakak. Di awal? Di hari pertama pendaftaran itu. Di hari peluncuran itu kita undang semua orang Kalimantan Barat yang ada di Bali untuk datang. Kita bisa mengumpulkan 276 kakak dengan nomor teleponnya. Itu awal cikal bakal di hari itu. Jadi memang benar-benar perantauan yang datang dari Kalimantan Barat. Oke. Mungkin kalau sedikit di Bu Sok, bagaimana caranya aku bisa bergabung? Kalau apa syaratnya? Selain Kalimantan Barat, apa yang menjadi mungkin ya ukurannya? Oh, kamu boleh deh masuk ke Pakabar Bali gitu misalnya. Gimana? Ya, kalau untuk menjadi anggota Pakabar Bali, kita itu harus berasal dari Kalimantan Barat. Asli ya, harus dari Kalimantan Barat. Asli Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua itu walaupun bukan lahir di Kalimantan Barat, tapi orang tua berasal dari Kalimantan Barat, maka mereka juga mempunyai hak untuk bergabung bersama kita. Boleh juga. Oh, baik. Jadi misalnya kebetulan aku lahir di Denpasar, tapi orang tua saya aslinya dari Kalimantan Barat, saya boleh. Bisa. Ya. Oke. Terus hanya itu saja. Kalau mengenai suku, mengenai agama, mengenai ini tidak. Nah, gimana? Di perkumpulan Kalimantan Barat, kita sudah pertama kali mendirikan itu kita sudah berkomitmen bahwa ini tidak akan membawa suku agama apapun. Yang kita bawa adalah Kalimantan Barat sebagai provinsi. Jadi siapapun yang berasal dari Kalimantan Barat atau lahir dari orang tua Kalimantan Barat berhak menjadi anggota dari Pakabar Bali. Begitu Pak. Baik. Ya. Luar biasa ini, jadi memang ketemu kangen Pak Sokiang sama Pak Henry. Saya dulu pernah di Kalimantan Barat. Nah, kemudian kalau boleh tahu organisasi ini dasarnya, pemikirannya dibentuk untuk tujuan apa sih? Kemudian bergerak lebih ke apa perkumpulannya ini ya? Nah, bagaimana Pak? Sebenarnya sebelum Pakabar Bali ini berdiri, ada 2 orang, salah satunya sakit, teman kita dari Kalimantan Barat Pak. Di situ kita tangani sampai beliau dikebumikan, dikremasi. Itu sebelum Kalimantan Barat, Pakabar Bali ini ada. Itu bulan November 2013. Itu sudah kita tangani walaupun nama dari Pakabar Bali belum ada. Sekelompok dari 12 orang berkumpul membiayai dengan dengan sosial tuh untuk supaya bisa tertangani. Sampai situ kemudian cikal bakalnya itu Pakabar Bali ADART-nya adalah tujuan utama adalah sosial, kemudian budaya, yang terakhir mempererat hubungan antara perantau Kalimantan Barat yang ada di Bali. Itu penting karena kita kalau tidak ada ini, nggak ada wahnya ini, sulit untuk bertemu sesama Kalimantan Barat yang ada di Bali. Seperti jadi itu Pak. Berawal dari apa? Mungkin sosial ya, rasa sosial, karena kalau sudah di perantauan itu kan senatif sepenanggungan, jadi mencari saudara, teman menjadi saudara gitu. Tapi memang kalau saya lihat, apakah memang betul mereka kawan-kawan dari keturunan yang Tionghoa, yang mungkin dari Pontianak, dari Singkawang atau Kalimantan Barat kan memang hampir 40%, ada bahkan di Singkawang itu hampir 55% memang kawan-kawan dari Tionghoa kan. Tapi kalau yang di Pontianak mungkin 40, separuh, ikan lisan juga campuran-campuran. Apakah begitu juga untuk ke Pakabar Bali? Kalau sekarang kita lihat kan, nah kita mau merayakan Imlek nih, kita datang. Bagaimana? Kebetulan di Pakabar Bali, terutama yang di Bali ini, kita perantauan memang dari Kalimantan Barat kebanyakan dari etnis Tionghoa. Tapi bukan tidak mungkin jika kita ada di luar itu ada saudara kita yang dari etnis lain yang lahir di Kalimantan Barat. Kebetulan kalau kita kenal atau kita tahu dia sedang ada di Bali atau sedang berdomisili di Bali, kita akan mengajak mereka untuk bergabung ke dalam perkumpulan kita. Selama dia mau ya? Selama mereka mau. Ini memang sebagian besar memang keturunan-keturunan dari Tionghoa. Betul, kebetulan aja. Kebetulan saja. Nah kalau boleh tahu kawan-kawan kita member ini, kalau sekarang sudah sampai berapa? Tadi kan 207 awalnya tuh. Ko Hendri, kalau sekarang gimana?
Oh, nah, ya, kebetulan sampai kemarin ada anggota satu lagi baru yang bergabung dengan kita, sudah sampai ke nomor 631 dan itu adalah kakak. Jadi bukan personal. Oh, 631 kakak. Kakak, ya. Lumayan banyak ya ternyata. Sangat banyak. Kawan-kawan ini apa mereka ininya apa? Aktivitasnya, kegiatannya atau pekerjaannya kawan-kawan ini nyebar di apa sih kebanyakan kalau boleh Pak? Kalau di sini kebanyakan lebih ke sektor informal. Ada juga yang kebanyakan wira swasta. Seperti buka toko, seperti elektronik, toko handphone. Kemudian ada juga yang punya skill seperti bahasa, mereka ke sini. Seperti kita tahu Bali itu adalah sebuah wilayah ataupun provinsi pariwisata. Jadi ada sebagian dari kita yang punya kemampuan berbahasa yang baik, mereka bisa menjadi tour guide di sini. Oh, ya betul. Dan ada juga yang mungkin ada yang sampai membuka perusahaan travel juga ada. Oh, ada travel juga. Juga ada. Saya lihat itu juga ada resto-resto asli Pontianak, restoran Pontianak. Itu ada juga kuliner ya? Ada. Pinter masak juga. Iya. Kalau yang cowok-cowok biasanya pinter masak tuh kalau. Iya. Betul. Oh gitu ya. Jadi memang sudah hampir 631 terakhir data. Kakak ini ya? Ya, kakak. Nah, mereka ada rutin pertemuan kah? Atau kegiatannya apa saja kalau boleh Pak? Ya, saya jawab. Kita di Kalimantan Barat itu ada momen-momen perayaan. Itu biasanya perayaan ada Pacang, terus ada Monke, Festival Kue Bulan, terus Imlek. Oke. Iya. Di setiap acara itu ada panitia. Panitia dari kita sendiri bekerja rutin. Terus biasanya kita selain daripada acara-acara itu ada meeting untuk pertama biasanya konsolidasi untuk kebersamaan. Dari Limbono itu kadang-kadang 1-2 bulan kita adakan meeting ya, untuk mempertemuan, untuk memperkokoh. Sambil ngopi dong. Sambil ngopi. Sama makan apa? Kue lapis. Ya, tahun kemarin juga ada rapat umum anggota, kita juga ada. Oh, ada juga. Oh, pemilihan pengurus. Oh, perkumpulan. Iya, demokrasi Pak kita. Ketua kami dipilih secara langsung, bukan ditunjuk. Iya. Oh gitu. Persis. Oh, one foot, one man. Ya. Oke. Saya dengarkan kegiatannya juga ada aksi-aksi sosial ini, Pak Songqiang. Ya. Sangat rutin, bahkan tiap tahun atau bahkan beberapa bulan sekali. Gimana kalau bisa share sedikit kegiatan sosialnya? Untuk perkumpulan kita, Apa Kabar Bali, memang kita itu memfokuskan diri untuk dalam kegiatan sosial. Nah, untuk kegiatan sosial itu sendiri, setiap 3 bulan sekali kita akan rutin mengadakan baksos keluar kota, tapi masih di sekitar Bali. Oh. Seperti ke daerah Karangasem, ke daerah Kintamani, kemudian ke daerah Klungkung atau Negara, dan daerah-daerah terpencil lainnya lagi yang membutuhkan bantuan. Apa bentuk bantuan? Jadi bantuan kita itu berbentuk sembako yang juga merupakan donasi dari anggota-anggota kita. Ya, jadi selain sembako, ada juga kita membuka kesempatan kepada anggota kita untuk memberikan sumbangan mungkin dalam bentuk tas untuk anak sekolah, pakaian, mungkin juga seperti kasur untuk lansia yang mungkin kalau di pedesaan itu mereka ada yang sudah rusak, jadi kita bantu memberikan yang baru. Nah, selain itu untuk yang di dalam kota sendiri, di area Denpasar dan sekitarnya, ataupun di Tabana ataupun di Badung yang lebih dekat, kami juga melakukan aksi sosial mungkin setiap bulan sekali, seperti ke panti jompo atau ke panti asuhan, dan kadang kita juga memberikan takjil ataupun makanan pembuka di tepi jalan ataupun di daerah seperti di TPA Suung. Iya. Oh. Ya, itu juga kita kadang luar biasa, ya. memikirkan sampai ke sana juga. Iya. Jadi memang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Dan memang melihat
ke lingkungan ya Pak ya? Ya, lingkungan. Jadi tidak eksklusif sini ya. Jadi memang membaur ya di tengah-tengah dan terlibat lah ya untuk kebersamaan. Baik. Nah ini kan kerennya kan kita mau Imlek nih dan saya lihat ini pernak-perniknya juga luar biasa. Kayaknya rutin kan tadi kata Pak Hendri, jadi Pakan Bali salah satunya adalah event Imlek ya. Mungkin sampai Cap Gome kalau nggak salah. Sampai Gome ya, serangkaian itu ya. Nanti boleh dong nanti kita ngobrol-ngobrol ya kegiatan di Pakan Bali apa gitu ya supaya kita juga ingin merasakan kegembiraan walaupun belum. Cuma nanti kita pasti ikut bersama-sama karena 3 hari nanti kita akan merayakan Imlek. Baik, nah kalau nggak salah kan Pak Kabar Bali juga salah satu eventnya adalah merayakan Tahun Baru Imlek. Gitu ya, Pak Songcheng ya, Pak Hendri ya. Boleh dong kita nanti pengen tahu persiapannya seperti apa, kemudian bentuk kegiatan-kegiatannya seperti apa gitu ya. Ya, boleh. Nanti dengan Pak Hendri ya. Ya, Pak Hendri nanti kita akan ketemu dengan siapa Pak Hendri kalau boleh? Dengan Pak Davius, kebetulan ketua panitia tahun ini. Oke, baik. Jadi nanti Pak Hendri tetap mendampingi saya. Terima kasih banyak Matur Susma. Terima kasih juga Pak Songcheng. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Sama-sama. Nanti kapan-kapan saya mampir ke restorannya. Ya. Salam juga buat Kompas TV. Semoga jaya selalu, terpercaya ya. Terima kasih banyak. Ayo mari Pak, kita geser. Jadi ini tempat berkumpul-kumpul. Ada acara apa? Benar, kita ini tempat acaranya. Nanti acaranya itu di sini dan di sini nanti udah dihias dengan lampion yang jumlahnya bisa ribuan lebih. Ya, atau sebentar kita ketemu sama Pak Ketua Panitianya ya, Pak Davius ya. Iya. Ini kayaknya lagi ngecek lampunya ya, ada yang kita ganti, yang mati. Halo. Ini Pak kabar? Pak Davius. Davius. Pak Davius. Silakan kita ganti. Yuk saya ajak dulu ya. Lagi ngapa nih Pak Davius nih? Lagi cek ini teman-teman pengerjaan lampion kita, ada yang 1-2 yang nggak hidup sih. Oh gitu ya? Ya. Oh, ini kan banyak sekali ya. Betul. Ada berapa lampion kalau boleh tahu? Lampion totalnya 1.600. 1.600 lampion? Lampion, ya. 1.600 totalnya. Oke, jadi ini sekarang yang menjadi Ketua Panitia perayaan Imlek besok ini. Termasuk HUT, Pak. Hah? HUT. Hari ulang tahun. Dalam waktu dekat dalam ulang tahun juga Pak Kabar Balinya. Ya, ulang tahun dan HUT itu digabung menjadi satu mata acara. Bukan hanya Imlek. Bukan hanya Imlek saja ya. Oke, mungkin mohon maaf Pak Hendri kita habis ke sana. Ya. Nah, Kodavius kalau boleh tahu, kalau kegiatan Imlek, perayaan Imlek untuk kawan-kawan kita di Pak Kabar Bali ini kegiatannya apa saja sih? Mungkin ininya seperti apa sih? Biasanya ya, yang sudah-sudah dan kemudian tahun ini mungkin ada yang berbeda apa gitu. Gimana kita untuk perayaan Imlek ya, untuk perkumpulan kita, rutinitas kita sih setiap tahun. Setiap tahun kita Imlek kita ada 3 perayaan. Ada 3 perayaan. 3 perayaan. Apa aja itu? Jadi hari pertama Imlek kita open house. Open house kita jamu untuk anggota perkumpulan kita. Di mana itu tempatnya? Di sekitaran kita, di sini. Ya? Ya, di sini. Dikumpulkan semua pada waktu hari pertama, Imlek. hari H. Di tanggal 29 ini Januari kan hari pertama Imlek. Itu. Ya. Oh, semua anggota kita undang datang ke sini, kita silaturahmi. Ya. Terus ada kita kalau hari puncaknya, perayaan Imlek kita, puncaknya kita berbarengan dengan HUT. Hari ulang tahunnya perkumpulan kita. Terus sekaligus kita merayakan Imlek bersama juga. Itu kita juga secara umum sih. Ya. Kita rayakan dua. Yang ketiga kita perayaan Cap Gome. Cap Gome? Iya, betul, Cap Gome. Kita perayaan Cap Gome di hari ke-15 penanggalan Imlek ya. Ya. Jadi itu sebagai penutup juga, penutup acara kita. Oh, ini jadi serangkaian ini tahun serangkaian, ini ya? Betul. Kalau untuk Cap Gome kita terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum? Umum.
kita ada kegiatannya apa? Kegiatannya kita juga ada makan-makan, ya, terus kita ada apa? Atraksi barongsai. Atraksi barongsai juga. Ya. Tetap di sekretariat. Tetap di sekretariat. Iya. Terbuka untuk umum untuk yang cap gomenya. Iya. Nah, kalau Pak Hendri, jadi ini kan kalau kebiasaannya biasanya kalau Patuh kita silaturahmi itu kan makan bersama gitu. Ada spesial mungkin kuliner atau makanan-makanan khas Imlek atau bahkan makanan khas dari Kalimantan Barat ini. Gimana Pak? Benar. Gimana? Bisa cerita? Saya ceritakan sedikit. Saya ngambil ahli sedikit untuk ketua panitia nih. Iya. Di dalam perjamuan kita itu, kita ada masakan yang memang dimasak oleh anggota kita sendiri. Jadi spesial membawa makanan dari orangnya, makanannya dimasak kita bawa ke sini. Jadi ada makanan yang khas Kalimantan Barat. Jadi gitu ya Kalimantan. Jadi tidak ini salah satu ADART adalah menjaga tradisinya orang-orang Kalimantan Barat di sini. Seperti itu. Gitu. Jadi pasti ada yang apa ya? Makanan rasanya tuh nggak hilang. Khas Kalimantan. Berarti bumbu-bumbunya bawa dari sana dong. Oh, sebagian ada yang bikin di sini, sebagian ada di sana ya. Jadi yang memang tersedia di sini kita buat. Ya. Jadi pesan kita berkumpul di sini makanan masih kayak di kampung gitu. Halaman kita gitu. Iya. Oh iya, jadi memang apa ya, kerinduan kampung halaman. Iya. Terpuaskan di sini, kumpul bersama gitu ya. Iya, betul. Baik. Nah, kalau Pak Davius nanti acaranya apa aja sih? Tadi kan katanya ada tarian atau ada musik atau apa? Kalau untuk hari H-nya, HUT-nya, untuk perayaannya kita puncaknya di hari HUT itu tanggal 9 itu dengan Imlek bersama juga kita rangkaian acaranya. Mungkin kebetulan juga Pak Hendri juga sebagai seksi acaranya. Oh gitu. Jadi ini merangkap bintang pengisi acara. Iya. Biasanya lomba karaoke loh, kalau orang Pontianak itu senangnya lomba karaoke ngopi. Ada juga pasti ya. Untuk acara untuk tahun ini ada 3 rangkaian seperti Pak David tadi. Imlek bersama, terus open house di hari H, kemudian cap gome yang terakhir. Di hari H, Imlek bersama dan HUT itu kita ada mengundang artis lokal dari Singkawang juga untuk mengobati kerinduan. Oh iya? Iya. Saya siapkan acara yang ya kalau menurut kami udah sangat saya siapkan dari penyanyi ya kita Pak, penyanyinya kita, penarinya kita. Tapi tari Balinya dari Bali. Ya, terus tetap ada ya Pak? Tetap ada. Ya, tetap ada. Ini terbuka juga untuk masyarakat kita. Kita kalau untuk yang ulang tahun HUT untuk anggota ya kalau yang cap gome tadi ya. Betul, cap gome tadi baru untuk umum. Dan kita juga ada ini untuk kita ada undang juga dengan mitra-mitra organisasi kita juga ada undang. Iya. Jadi ini berhubungan erat juga dengan organisasi-organisasi lain ya? Ya betul. Seperti apa Pak Hendri? Ada dari yang sering kita dengar ada INTI, ada TSMTI, ada Putih, ada PT, ada Kiociu, ada Minan, itu perkumpulan yang sering kita pernah kerjasama juga. Kita undang juga, mereka juga kadang ada acara juga undang kita gitu. Jadi ada saling berkomunikasi. Kolaborasi juga pernah. Oh, jadi besok HUT ini mereka diundang juga? Diundang. Oh, ini bukti kedekatan ya. Iya, dan gitu. Juga klien-klien di sini juga di Banjar juga di Banjar semua. Ya. Ada kegiatan ini yang aksi sosial juga dalam rangka HUT ini? Mungkin Pak Davius atau gimana? Sosial atau sudah kemarin atau yang kemarin sudah sih kita sudah lakukan ya kemarin. Setiap sebulan sekali kita lakukan bakti sosial, panti jompo, panti asuhan dan ke warga-warga yang kurang mampu di sini juga membutuhkan. Ya. Ini kalau aku mau tahu, ada buka stand-stand kuliner nggak sih Pak Davius di sini? Di sini dulu kita ada ini, ada bazar. Oh, ada bazar. Bazar makanan khas Kalimantan. Oh, besok ada? Sekarang belum, lagi istirahat karena kita banyak perayaan kan. Istirahat dulu. Oke. Jadi memang menarik ya. Nah, boleh sedikit kita mau tanya Pak Hendri, kalau hubungan dengan pemerintah daerah atau pemerintah kota Desa Makassar atau stakeholder yang ada, kan kita harus bersosial, itu seperti apa selama ini ininya Pak? Oh ya, baik. Selama ini kita juga kerjasama dengan
pemerintah daerah, Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Dalam hal biasanya bakti sosial, kita juga ke luar kota, ke Karangasem, ke Kintamani. Itu data-datanya biasa dari pemerintahan. Dari mereka, dari mereka. Kemudian kalau ada acara kita juga undang dari pihak-pihak pemerintah seperti Provinsi Bali dan Kota Denpasar Bali. Dalam hal ini pemerintahannya. Kalau sinergi selama ini, bentuk sinergi yang paling sering tuh apa sih Pak? Sosial Pak. Sosial dan kebetulan. Kemarin sebelumnya kita vaksin. Vaksin. Oh, vaksin kemarin. Kita 2000 vaksin. Ya, vaksin di Pakabar Bali rekor Pak. Jumlah vaksin terbanyak. Ya. Gitu ya. Satu hari. Iya. Oke, jadi memang kehadirannya, keberadaannya itu memang bermanfaat. Ya, tidak cuma untuk anggota, tidak cuma untuk perkumpulan, tapi juga memberikan kepada masyarakat. Ya. Itu yang paling penting ya, Pak. Ya, Sama betul, Pak Pak, Davies ya. ya. Baik. Nah, ini kan balik lagi kita sedikit. Jadi nanti serangkaian dari ada Imlek, kemudian digabung dengan HUT dari Pakabar Bali, dan kemudian nanti ditutup dengan Cap Gome. Nah, kalau dari anggota sendiri sebetulnya manfaat apa sih Pak yang mereka dapat dengan dengan hadir rutin, ikut terlibat dalam perkumpulan, kemudian ada acara-acara seperti ini, besok kita akan ada makan bersama silaturahmi. Sebetulnya apa sih manfaat yang bisa didapat oleh anggota-anggota kita ya? Gimana Pak Indra? Baik, saya jawab. Ya. Apa yang didapatkan dari anggota kalau mereka hadir di Pakabar Bali? Hal pertama adalah menjaga silaturahmi. Hal pertama itu. Kemudian mengenal anggota lain sesama dari Kalimantan Barat yang kebetulan bahasa ibunya sama. Bahasa ibu tuh. Ya, itu yang kita jaga. Kemudian mereka yang rindu dengan makanan-makanan khas bisa didapatkan di sini. Yang kadang mau nyari sulit di daerah Denpasar. Nah, itu keuntungan dari anggota. Kemudian dia sosial. Kita anggota sosial kita walaupun di luar juga kita ada, di dalam anggota kita juga ada. Jadi ada pertama saling menjaga silaturahmi, kemudian untuk menjaga kebersamaan, termasuk sosial yang tadi. Iya, oke. Pak, kalau ini kan di Pontianak itu kan banyak apa tariannya, banyak ini budaya. Besok diangkat juga mungkin? Atau gimana? Pak Davies sebagai inspeksi acara ada juga gitu-gitu? Kayaknya ada ya, kita tarian Dayak ya? Iya, ada. Tarian tari. Pak, saya sebagai ketua seksi acara. Oh, gitu sih. Pertama tarian pertama kita tarian Bali. Di dalam acara itu kan banyak anggota kita tidak tahu asal usul Imlek. Ya. Kenapa Imlek itu ada lampion, kenapa Imlek itu ada merah-merah. Iya, betul. Itu kita angkat dari mitologi legenda Tiongkok. Oh. Jadi itu kita angkat supaya generasi dalam bentuk diangkat dalam bentuk drama, Pak. Drama. Oh, ada drama. Drama kita kerjain sendiri, Pak, tidak orang lain. Iya. Kerjain sendiri. Iya. Jadi tapi tatung nggak Pak ya? Tatung nggak keluar? Tatung kita tidak. Tidak ya? Karena tidak ada yang bisa, Pak. Tidak bisa ya. Jadi kita angkat supaya orang bisa tahu yang mungkin mudah-mudahan nggak pernah tahu tentang cerita tentang asal usul kenapa ada. Walaupun hanya mitologi legenda itu dicerita turun-temurun. Itu pengetahuan dari leluhur turun-temurun. Supaya seperti itu, Pak. Supaya nggak lepas khasnya lah cirinya ya. Nanti kalau ininya lupa kan jadi hilang sejarahnya kita. Betul. Ya. Baik. Nah, terakhir mungkin dari Ko Davies, nanti terakhir dari Ko Henry, apa yang ingin disampaikan kepada anggota atau juga masyarakat terkait dengan ini perayaan Imlek, kemudian sepanjang 3 ya sampai dengan besok Cap Gome. Apa kira-kira? Untuk perayaan hari Imlek ini di tahun ular kayu ini, harapan kita tahun ini semua bisa diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan untuk kita semua. Baik, mudah-mudahan nanti acaranya sukses ya. Siap. Terima Siap kasih. pawang nih, nggak hujan. Insya Allah. Udah. Kalau Ko Henry apa yang ingin disampaikan? Semoga apa yang kami lakukan di Pakabar Bali di tahun ini membawa kebahagiaan, kebersamaan untuk para anggota Pakabar Bali, juga kemeriahan untuk bisa dinikmati di masyarakat umum khususnya di Bali. Baik. Ya. Jadi peran Pakabar Bali bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya. Nah, terakhir nanti kan kita mau Imlek, berarti kan ada juga anggota-anggota yang merayakan
Imlek itu mereka beribadah besok ya? Iya. Ko Hendri ya. Biasanya mereka pada kemana ya Ko Hendri? Kalau sebagian orang yang sebar-sebar kan? Agama Konghucu mereka ke kelenteng atau kalau di bahasa Bali itu Kongco. Bisa kadang di Benoa, kadang di Kuta, kadang di Tanah Kilap. Oh. Ya. Sebagian Pak. Ya. Itulah uniknya Indonesia, Kalimantan Barat dan Tionghoa orang Indonesia. Ya. Walaupun mereka beragama Kristen atau mungkin Muslim, mereka merayakan Imlek ini, merayakan, tapi dalam bentuk tidak bersembayang di kelenteng. Nah, itu yang terjadi sama persis apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami yang di Kalimantan Barat. Walaupun mereka mungkin beragama lain, tidak pernah melupakan tentang Imlek ini. Jadi Imlek ini boleh dikatakan seperti pesta budaya. Betul ya. Betul ya. Kan, sebelumnya kan kebetulan saja tepat di tahun dari apa ya kalau nggak salah pertanian habis panen musim ya. Semi. Musim semi. Ya, ada kegembiraan pesta Ismana sebagai ucapan syukur. Betul ya. Kita tidak bukan perayaan agama. Iya. Nah, tapi memang bagi yang beragama Konghucu mungkin ya atau mereka yang merayakan ya mereka harus bayang ke Kongco ya. Nah, nanti saya akan mengunjungi salah satu Kongco yang cukup ramai juga kalau pas Imlek nih, Ko Hendrik nanti di Tanah Kilap ya kalau nggak salah. Nanti saya akan coba ke sana, kita pengen tahu setelah ini. Jadi mohon izin, mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih banyak Ko Davius, Ko Hendri. Dari Pak Kabar Bali mengucapkan banyak terima kasih kepada Kompas TV. Tetap independen dan terpercaya. Amin. Sukses selalu buat Kompas TV. Baik saudara, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan mengunjungi Gria Konco Dwi Payana berada di Denpasar. Ikut saya, kita ingin tahu bagaimana persiapan dari Kongco atau kelenteng yang ada di sana menyambut perayaan Imlek. Salam Swastiastu, Ibu Jero. Apa kabar, Bu? Ya. Sehat selalu, Mirayu. Ya. Waduh, Nah, saudara, saya sudah bersama dengan Ibu Jero Ayu. Ya, Ibu Jero Ayu ini nanti akan saya ajak ngulik-ngulik sedikit ya terkait dengan kita menjelang Imlek, kemudian juga ini kita sedang berada di Gria Konco Dwi Payana di Denpasar. Gitu. Ini sedang apa sih? Bu Jero Ayu, ini kawan ini lagi apa hari ini? Bukan ceritanya ya, ini prosesi sebelum Imlek. Kita ada acara bersih-bersih istilahnya ya. Bersih-bersih. Untuk menyambut tahun baru Imlek yang nanti akan diadakan tanggal 29 Januari. 3 hari ke depan ya. Iya. Bersih apa aja yang dibersihkan kalau boleh cerita Ibu Jero Ayu ini? Ini semua yang dibersihkan rupang-rupang rio semua diturunkan. Ini sudah dimulai dari kemarin ya. Sudah dimulai dari kemarin sampai besok masih prosesi bersih-bersih saja dulu. Oh, ya. Itu apa? Simbol apa sih, Bu? Kenapa harus dibersihkan ini? Kira-kira? Ya, karena kita tidak boleh membersihkan ini setiap hari ya. Soalnya di waktu-waktu tertentu untuk penyambutan Imlek saja, menjelang Imlek saja kita turunkan semua. Tapi sebelum itu kita adakan upacara persembahyangan malamnya di tanggal 22 kemarin ya. Sebelum kita melaksanakan bersih-bersih. Bersih-bersih. Oh, ada rupang upacara. Rio semua diturunkan. Ada upacara persembahyangan, istilahnya menghantar dewa.
Kita hantarkan para dewa, artinya biar kembali dulu ke surga. Jadi istilahnya singgasana beliau kita bisa bersihkan. Oh, ini kita kosongkan, kita bersihkan. Kita bersihkan dulu. Dan nanti pada tanggal 28 nanti ya malam, kita mengadakan upacara persembahyangan tutup buka. Tutup buka. Oh, menghaturkan kembali dewa. Beliau ada datang. Oh, baik. Jadi ini melibatkan siapa yang bersih-bersih ini? Umat atau? Iya. Kalau umat mau ikut bantu, boleh. Boleh. Tapi yang ada di sini ini semua sekarang adalah pengayah inti. Pengayah inti. Oh, pengayah tahu ya? Iya. Yang sudah disahkan, dibersihkan, diwinten istilahnya di sini. Berarti nggak sembarangan dong ya? Tidak. Semua di sini ini pengayah inti. Oh, baik. Wah, luar biasa. Nah, Bu Jero, kalau kita boleh tahu, ini mungkin kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat ya, kebetulan. Memang pura ini agak unik. Ada kekhususannya, posisinya, dan kalau setiap Imlek selalu rame ya Bu ya. Tapi tidak cuma Imlek sebetulnya kalau kita lihat ya. Sebetulnya setiap hari ada saja. Setiap hari ada saja. Karena kita di Ponco ini sifatnya Nusantara ya, terbuka untuk semua. Siapapun yang mau sembahyang di sini, menghaturkan atau berkunjung, baik dari agama apapun. Ya, terbuka boleh ya. Asalkan dia tidak ada halangan atau junta keislamannya, tidak ada halangan kalau perempuan. Lebih suci ya. Nah, Bu Jero mungkin bisa ceritain sedikit sejarahnya gimana sih Ponco ini awalnya dari tahun berapa, kemudian seperti apa boleh kepada? Iya, terima kasih Pak Bambang. Iya. Ini sebelumnya ya kita ceritakan sedikit ya di masa sejarahnya ya. Sejarahnya sebelum terbentuknya dan dibangunnya Ponco ini oleh Ide Atulanang sama Abduri yang beliau sebagai ketuanya di sini ya. Oke. Pada dinasti Qing ya kalau tidak salah ya, ditemukan sebuah batu prasasti yang bertuliskan Cina di sini. Di sini, Bu? Ya, di sini. Dan dari sanalah beliau Atulanangnya artinya berjuang sendiri. Mohon izin pertamanya dari dinas kehutanan, dan setelah itu beliau membangun Ponco ini yang mulanya ini saja dulu di sini. Ini. Karena di sini ada yang spesial di sini. Di sini ada mata air, sebuah mata air yang keluar sendiri. Tidak ada habis-habisnya. Mengalir sendiri ini. Ini Dewi yang sekarang. Dan karena perkembangan semakin maju, ini berkembang semakin banyak. Oh, oke, baik. Jadi kalau lihat di sana, di sisi sana, nanti kita pakai insert nggak apa-apa. Ya. Jadi ini tempat sembahyang utama, Bu Jero, atau bagaimana Bu Jero posisi di sana itu? Kalau di sana itu awalnya pendirian atau sini. Oh, ini dulu tengah. Oh, tempat mata airnya ini yang utama pertama. Karena semakin lama semakin berkembang lah iya. Satu persatu tambah ini. Ada lebih besar. Ada di sana para dewa dan di sini ada gedung Buddha sama Kuan Im. Oke. Di sini juga para dewa dan di sana karena di sini adalah Siwa Buddha ya. Siwa Buddha bukan hanya Buddha saja. Bukan hanya orang Tionghoa saja yang ini salah satu keunikannya ya. Ada Siwa Buddha, ada Linggi. Kalau umat Hindu bisa sembahyang di sana. Di sini pun mereka boleh ya. Wah, ini unik ya. Jadi kalau memang datang ke sini, ini salah satu keunikan. Tapi yang paling agak mencolok adalah ada mata air ya, Bu Jero ya. Tempatnya di belakang saya ini. Di 7 dewinya. Oke. Bu, yuk kita geser sedikit ke sana, jalan sedikit Bu, boleh? Ya. Oh, jadi begini. Oke. Bu Jero, jadi memang nah ini tadi yang di depan tadi ada tempat air. Terima kasih. Kemudian ini bangunan pengembangan dari ini ke sini gitu ya. Nah, kemudian dari ini ke sini. Ini gimana nih kalau yang ada bangunan ini, ada bangunan di sebelah juga. Nah, itu gimana Bu Jero? Di sini ini tempatnya adalah Sri Dharma ya. Yang di sini ini ada 2 bangunan sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah bahasanya. Oke. Di sini Dewa Ong. Di sini Dewa Ong. Dan di sana itu ada Pelinggih Ratunia. Dua sebagai tuan rumah di sini. Oh, gitu. Jadi
ini kita pakai untuk apa Bu? Untuk sembahyang? Ya, persembahyangan kepada dewa di sini. Beliau adalah dewa pengobatan di sini. Oh gitu. Oh ya. Jadi karena semakin berkembangnya, di sanalah dibangun di sebelah utara ada bangunan baru di sana, sebuah wantilan, dan juga ada tempat persembahyangan para dewa di sana. Juga ada pelinggi Kanjeng Ratu. Iya. Karena bangunan kita yang paling baru. Iya. Jadi biasanya kalau umat yang mau sembahyang apapun juga itu biasanya kemana dulu sih Bu? Atau apa bebas atau gimana? Atau ada aturannya? Gimana? Sedikit bertanya. Mau sembahyang, mungkin di sini pertamanya di sini. Di tujuh dewinya. Tujuh dewinya pertama sembahyang, mungkin setelah di sini mengaturkan sesajen atau apapun yang akan diaturkan dari tujuh dewi ini, bisa mereka keliling bersembahyang. Nah, itu mungkin bisa sungkem di gedung Buddha, atau selanjutkan terakhir di sana ada di Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Oh gitu. Iya. Wah, luar biasa. Jadi memang tidak cuma Imlek, sebetulnya setiap hari pun kita terbuka untuk siapapun yang ingin sembahyang ke sini. Mau Konghucu boleh, ada Buddha, mau Hindu, ya, semua terbuka. Di sini terbuka untuk karena bukan hanya kita di Bali aja sembahyang ke sini. Di luar Bali pun banyak. Datang mari ya. Banyak ya. Bahkan mereka ada menyumbangkan sesuatu di sini dari luar daerah banyak. Bu, ada kepercayaan ini nggak Bu Jero? Biasanya kan kalau di setiap kelenteng atau setiap kungco itu biasanya ada apa sugesti kepercayaan bahwa kalau aku sembahyang untuk wujud Ciamsi namanya. Ini aku ke sini, kalau mau Ciamsi ini aku ke sini. Nah, kalau di sini tuh kayak apa sih? Ada gitu juga nggak Bu Jero biasanya? Ya, di sini ada seperti itu, tapi cuman atunya saja yang biasanya melakukan acaranya seperti itu. Kita di sini itu cuman pengayah inti, dan beliau yang lebih menjadi ketua di sini, beliau lah yang mengatur semua. Baik, oke. Kayaknya kita lihat-lihat sebentar yuk ke dalam, boleh ya, Bu Jero ya, boleh ya? Ya, mari Bu. Iya, sebentar ya. Oke, nah sekarang kita ini apa sih nyebutnya Bu Jero? Saya takut salah saya. Iya, terima kasih Pak Bapak. Ya, silakan. Iya, ke sini aja Bu. Kalau di sini ini namanya pelinggi para dewa di sini. Pelinggi para dewa. Om Sae, dewa pengobatan. Beliau sebagai dewa pengobatan di sini. Yang tadinya di atas. Oh, tadi patung itu ada di sana. Ya, sekarang diturunkan semua. Karena proses pembersihan tadi itu. Iya, karena proses pembersihan kita bersihkan di bawah, langsung di tempat di sini. Oh, nanti kalau sudah bersih baru nanti menjelang malam Imlek itu ya. Ini kita ada upacara lagi, naikkan kembali. Iya, kita upacarai dan itu baru kita sembahyang untuk menuju Imlek. Tapi Bu Jero, mohon info. Saya kan dapat info katanya kalau kita berdoa dengan kepercayaan bisa disembuhkan dari sakit di sini, kemudian ada yang dapat jodoh atau keturunan. Itu gimana ceritanya Bu? Testimoni dari sebetulnya kembali ke orang masing-masing ya, apa yang dia rasakan. Mungkin ada yang sakit, dia kepengen keturunan, kepengen jodoh atau rezeki. Semua kembali permohonan kepada yang di atas ya. Keyakinan sendiri ya. Kalau meyakini itu pastilah. Astungkara diberikan. Wah, memang luar biasa. Jadi memang memang salah satu kalau ada keinginan Ciamsi kalau Ciamsi itu biasanya kita untuk itu sama dengan bagaimana nasib kita atau rezeki kita, apa yang cocok, untuk jodoh, untuk semuanya ada di sini. Kalau yang mau Ciamsi silakan. Bisa juga ya, nanti bisa dilihat lah. Tapi sekali lagi semuanya keputusan dari yang di atas. Ya, kalau kita percaya, ini akan diberi jalan. Yang sakit disembuhkan, ya.
Yang punya nyari jodoh cepet dapet gitu ya. Cepet dapet, yang belum punya momongan bisa dapet dikasih ya setunggal. Biasanya lebih banyak untuk permohonan itu di sini di Tujuh Dewi. Tujuh Dewi. Oh, yang di sumur depan tadi, mata air tadi ya. Oh, mata air depan ya. Oke. Di sini. Baik. Nanti kita lanjut ke depan sana biar masyarakat pemirsa juga bisa lihat. Kita juga ingin tahu bagaimana persiapan dari kan 3 hari lagi kita akan merayakan puncak Imleknya. Kemudian kita pengen tahu seperti apa. Kemudian mungkin bisa jadi juga sampai ke Cap Gome ya. Iya. Nantinya rangkaiannya seperti apa Bu Jero ya? 15 hari. 5 hari sebelumnya ya. Nanti kita geser ke depan, sekaligus kita berbicara tentang persiapan menjelang Imlek. Bu Jero ya? Iya. Ayo, mari Bu Jero ke sana lagi. Oh, ini ya, ini sumur Dewi Datu, 7 Dewi. Ya, sumber mata air. Sumber mata air yang tidak pernah habis ya. Oh, gitu ya? Iya. Ya? Oh, baik. Di sini di belakang ini ada 7 Dewi dan di sini juga mata air yang terus keluar seperti istilah Balinya kelebutan seperti itu ya, yang tidak pernah habis. Dan di sini pula di 7 Dewi ini tempat permohonan, sembahyang permohonan bagi umat yang baru datang yang baru datang Pak. tadi, oke. Semua sembahyangnya dari sini, mau mengaturkan apapun dari sini. Dan setelah itu mungkin mereka bisa berkeliling atau sungkem-sungkem di gedung Buddha atau Kuan Yin. Di sini banyak para dewa dan juga di sebelah sana terakhir ada tempat persembahyangan di Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratunya. Baik. Nah, Bu Jero, ayo kita teruskan. Jadi bagaimana persiapan dari Kongco di sini terkait dengan besok kan kita mau perayaan Imlek ini? Itu biasanya serangkaian peranya sebelumnya itu ada apa aja sih Bu Jero? Mungkin bisa dijelaskan sampai kita nanti menuju puncak nih. Iya, Nah, gimana Bu Jero, ayo? Ya, terima kasih Pak Bambang ya. Ini rangkaian dari Imlek ini sendiri ya. Kita awali dengan seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum prosesi pembersihan rupang-rupang beliau diturunkan, kita melakukan persembahyangan bersama, persembahyangan tengah malam, yaitu menghantar dewa. Dan di sana pula kita diberikan kesempatan untuk pengayah-pengayah di sini ya. Pengayah di sini untuk melakukan persembahyangan pribadi atau permohonan di sana dengan membakar kertas emas istilahnya di sini untuk dihaturkan pada beliau, permohonan pada beliau. Dan setelah itu besoknya kita sudah melakukan pembersihan. Dan selanjutnya sampai tanggal 28 malam nanti, semua rupang-rupang beliau ini kembali dinaikkan di tempatnya ya, di semula. tempat semula akan dihaturkan persembahan. Persembahan itu sembahyang kita di sini ini membuka dan menutup. Karena kemarin beliau itu dihaturkan untuk ke surga itu dibuka konsepnya. Sekarang dibuka kembali. Oh, itu ditutup. Agar beliau kembali di sini bisa kita melakukan persembahyangan dan umat bisa sembahyang. Dan selanjutnya pada tanggal 29 nanti ya, pada waktu hari hanya kita dari pagi kita sudah membuka. Dari jam berapa Bu Jero? Dari pagi, dari jam 8 pagi kita sudah buka. Sudah dibuka untuk umum maksudnya? Sudah dibuka untuk umum. Jadi masyarakat sudah bisa beribadah, bersembahyang? Sudah boleh bersembahyang sini. Dan kita akan melakukan banyak kegiatan nanti pas Imleknya. Ada perayaan istilahnya ya. Oh gitu. Ya, perayaan biasanya di tanggal 29 itu? Di tanggal 29-nya itu banyak perayaan di sini. Kita awali dengan barongsai. Itu yang paling spesial. Biasanya kita sore akan membuka dengan barongsai. Selanjutnya banyak-banyak tari-tarian di sini. Kita punya pengayah-pengayah penari Chinese, semuanya atau tarian-tarian Bali. Dan yang mau menyumbangkan tarian juga boleh berkesempatan di sini. Oh, pentasnya di mana Bu? Di sini biasanya. Oh, di pelataran ini? Sama kalau kita memang tidak ada tidak bisa fokus di sini,
kita ke sana di Wantilan. Wantilan yang besar ya, tadi ya. Ada Wantilan besar di sebelah. Ya. Kita mengadakan pertunjukan di sana dan spesial untuk umat ya yang datang kita hanya bisa menyuguhkan makanan juga di sini disuguhkan makanan ya. Kalau boleh tahu kalau puncaknya tuh ramenya biasanya di jam berapa sih Jero Ayu? Kalau sampai di sini itu? Iya, kalau ramenya sih biasanya dari sore sampai malam ya. Oh, sore dan malam. Sore sampai malam dari pembukaan barongsai sampai penutupan kembali malamnya jam 12 itu barongsai juga ditutup. Oh, ditutup jadi dibuka jam 8 pagi untuk sembahyang, kemudian itu dibuka umum sampai dengan terakhir di jam 12 malamnya. Iya, malam. Oh, itu perayaan Imleknya di situ ya? Iya. Oh, baik. Terus ada kegiatan tari-tarian, ya, barongsai keluar. Siapa yang mengisi, Bu Jero? Biasanya ini mengisi apa nih tariannya? Ya, tariannya. Tariannya itu biasanya kita punya di sini anak-anak dari Mutiara Naga ya di sini. Sudah biasa di sini mereka menari. Iya. Jadi melibatkan anak-anak mudanya dong? Iya, anak-anak muda semua. Penari-penarinya juga, penari Chinese-nya semua anak-anak muda kita di sini. Ada kekasan untuk tahun 2025 ini, Jero, untuk Imlek kita? Ya. Apa ya? Tahun ini ada beda? Ya, agak beda. Ya, betul. Yang beda dari spesial. tahun-tahun kemarin. Ya. Gimana, Bu Jero Ayu? Ya, tetap aja setiap tahun kan ada khasnya itu ya. Ada spesial tentunya. Dan di tahun ini kita di tahun ular kayu. Tahun ular kayu. Ya, elemen kayu di sini. Di sini kita bukan hanya dituntut ya. Kita akan berusaha menjadi lebih baik dari tahun-tahun kemarin, menjadi seseorang yang lebih bijaksana karena tahun ular kayu ini sebagai perubahan yang bagus untuk kita semakin bijaksana. Semoga rezeki juga semakin dilancarkan ya. Oh, tahun ini tahun ular kayu ya, jadi ya, benar. Energinya, kemudian harapannya jauh baik dari setahun 2 tahun yang lalu ya. Ini sionya juga sio baik, relatif baik ya. Saya nggak tahu kalau saya sio tikus beruntung atau tidak. Tapi kalau saya baca katanya salah satu 5 sio yang beruntung di tahun ini. Tapi sebetulnya semua beruntung ya, karena tergantung itu dari usaha kita sendiri kan. Kalau kita tidak berusaha tidak ada keberuntungan kayaknya. Baik. Nah, kalau kita sedikit nyinggung kan di depan ada pura juga, kemudian ini. Kemudian kalau bentuk toleransinya dengan umat, ada upaya apa yang selama ini yang dilakukan oleh Kongco di Payana? Gimana, Bu Jero? Karena kita di sini ya istilahnya kita ada pura-pura banyak dikeliling sini ya. Kita toleransinya itu tetap bagus, tetap terjaga. Iya. Baik dengan pura-pura ada kegiatan di sini, kita tetap mengundang pura ke sini dan kita juga ke sana. Oke. Jadi toleransinya bagus ya. Bagus. Jadi saling menghormati, saling mengerti, bahkan ya malah terjalin untuk saling mendukung. Supaya kan ada energi positif, di sana juga ada energi positif gitu ya, Bu Jero ya. Positif akhirnya kan. Baik. Bu Jero Ayu, apa yang ingin disampaikan kepada umat atau kepada masyarakat, terlebih kawan-kawan kita yang besok akan merayakan Imlek, memasukin tahun baru, tahun 2025, tahun ular kayu, ya. Apa harapan-harapan atau apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan kita? Terima kasih ya. Terima kasih. Harapan saya tetaplah yang terbaik untuk semuanya dan untuk masyarakat luas tentunya ya, di seluruh Nusantara bahkan yang ada di luar pun ya. Semoga semuanya ke depannya semakin baik, kita semakin bijaksana menjadi orang ya. Karena di tahun kayu ini dipicu untuk kreativitas kita. Semoga sukses ke depannya dan rezekinya juga semakin dilancarkan untuk semuanya. Itu harapan kita. Baik, Mas Tungkar. Jadi rezeki baik, kesehatan gitu ya. Kalau yang sedang sakit jangan putus asa. Kalau masih pengen keinginan boleh berdoa di sini. Ya, berdoa di sini. Minta permohonan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan sama yang di atas. Gitu ya, Bu Jero ya. Dan yang paling penting adalah kebahagiaan, keselamatan di tahun yang baru ini. Memberikan berkah kepada umat dan mungkin semuanya masyarakat di Bali dan juga seluruh Indonesia. Matur susma, terima kasih banyak Jero Ayu. Salam kami untuk seluruh umat yang beribadah di
di sini. Selamat merayakan Hari Raya Imlek. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan selalu mengalir untuk semuanya. Ya, baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, nah saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location yang kita membahas sedikit bagaimana sebetulnya warga, sebagian dari warga Denpasar atau Bali yang merayakan Hari Raya Imlek, kebiasaan-kebiasaan, kemudian juga persiapan, apa yang dilakukan. Nah, terima kasih, mudah-mudahan ini sedikit banyak menambah informasi dan pengetahuan kita. Yang paling penting adalah toleransi, kita beribadah bersama, kita turut menghormati, ikut merasakan kebahagiaan untuk merayakan Hari Raya Imlek, dan tentunya saya atas nama pribadi dan redaksi mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Mudah-mudahan tahun yang baru ini, tahun ular kayu, memberikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan, dan tentu kesehatan bagi kita. Saya Bambang Kalitus mengakhiri Sapa Redaksi On Location untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi dalam episode minggu depan, tentunya dengan permasalahan-permasalahan dan hal-hal yang tidak kalah menarik yang ingin kami sampaikan kepada Anda, tentunya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten untuk memberikan penjelasan. Sampai jumpa, terima kasih, matur susun.